Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman, dan tidak lupa yang kami hormati juga dan banggakan tentunya seluruh pengurus HMIK dan Himakul Unsud. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang mendalam atas nama panitia karena sudah menyempatkan untuk hadir dalam acara Himakul Roadshow ini yang pertama bersama HMIK Universitas Diponegoro. Sebelum ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu biar kita saling kenal. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatia dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Pada malam hari ini, saya yang akan menjadi MC, Master of Ceremony, untuk memandu jalannya kegiatan malam ini. Nah, sebelum mulai acaranya nih, terlebih dahulu saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama selama sekitar 2 jam ke depan. Jadi pertama, itu akan ada sambutan dari Ketua Himakul dan Ketua HMK. Yang kedua ada kulik kelautan. Yang ketiga FGD sharing program kerja. Yang keempat FGD problem solving. Yang kelima sharing FGD. Yang keenam pemaparan proker kerjasama. Yang ketujuh sesi tanya jawab. Yang ke-8 games. Dan di akhir akan ada penutupan. Nah, aku juga ingetin kepada teman-teman untuk on cam ya. Jadi kita bisa tahu muka satu sama lain kan kita antar universitas nih. Jadi biar saling kenal lah ya. Terus aku juga mau menghimbau kalau pada sesi nanti itu aku harap teman-teman bisa menggunakan 2 device agar lebih memudahkan akses karena nanti kita ada games dan lain-lain. Oke, untuk itu marilah kita buka acara Himakul Roadshow ini bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke rangkaian acara yang pertama. Yang pertama itu akan ada sambutan pertama dari Ketua Himakul Universitas Jenderal Sudirman untuk Saudara Calvin Doni. Waktu dan room Zoom saya silakan. Oke, terima kasih Anissa. Cek sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, cuman kecil. Jelas Mas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pengurus Himakul sekalian, teman-teman pengurus HMIK. Iya, sebelumnya boleh motong, Mas. Ini suaranya kecil, boleh dikerasin dikit ya, Mas? Sorry. Maaf ya. Halo, cek. Apakah lebih jelas? Ya udah, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pengurus Himakul yang saya sayangi. Selamat datang juga teman-teman HMIK Undip. Dan terima kasih banyak atas kemauannya untuk menghadiri undangan kita untuk acara visualisasi di malam hari ini. Yang terhormat Mas Taufik Nur Ramadan ya. Semoga dari acara visitasi kita malam ini kita mendapatkan pandangan-pandangan baru, mendapatkan teman-teman baru dari HMIK Undip, bisa kenal Himakul Unsud bisa kenal HMIK Undip. Semoga juga relasinya bisa berjalan baik terus ke depannya, tidak hanya dari segi organisasi, bisa juga dari individu, dan juga semoga dari organisasi bisa menjalankan proker bersama-sama ke depannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa Fatia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Calvin Doni atas sambutan yang telah diberikan. Semoga benar ya dengan adanya kegiatan Roadshow Himakul ini kita bisa saling akrab, bisa tukar pikiran, dan lain-lain. Selanjutnya, sambutan yang tidak kalah penting yaitu sambutan dari Saudara Muhammad Taufikur Rahman selaku Ketua HMIK Undip. Untuk waktu dan room meeting ini, saya silakan. Oke, terima kasih banyak buat MC atas kesempatannya. Sebelumnya suaraku udah terdengar jelas belum? Terdengar.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita semua, teman-teman dari Himakul Unsur sama teman-teman dari HMIK Undip bisa berkumpul di sini dalam rangka roadshow agar bisa tukar pikiran lah satu sama lain antara HMIK maupun teman-teman dari Himakul nantinya. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Kelautan Unsur, Mas Kavin Doni, dan seluruh teman-teman dari Himakul Unsur dan teman-teman dari HMIK juga yang saya sayangi. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengadakan roadshow ini, roadshow antara HMIK dengan Himakul. Semoga dari roadshow ini, dari teman-teman di HMIK maupun dari Himakul Unsur, dapat wawasan baru, dapat pandangan baru tentang HMIK maupun dari Himakul ini, karena dilihat juga dari HMIK maupun Himakul ini memiliki budaya yang berbeda dari menjalankan himpunan maupun dari pembelajarannya di ilmu kelautan. Kan dari pembelajaran di Universitas Diponegoro dengan Unsur ini kan pastinya memiliki cara yang berbeda. Nah, semoga dari roadshow ini teman-teman semua mempunyai wawasan yang baru serta memiliki relasi baru, mempunyai teman-teman baru dari teman-teman Undip maupun dari Unsur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberlangsungan acara, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Taufikur Rahman atas sambutan yang telah diberikan. Jadi benar ya teman-teman, dengan adanya Himakul Roadshow ini kita bisa saling tahu kultur dari organisasi masing-masing, kenal. Siapa tahu nanti ada jodoh yang nyangkut juga ya nggak sih? Selanjutnya, kita bakal masuk ke acara berikutnya. Salah satu inti acara dari Himakul Roadshow ini itu adalah kulik kelautan. Jadi diskusi ini pastinya nanti akan sangat menarik dan menantang buat kita semua, karena kita akan bertukar pikiran dan berpendapat terkait isu-isu kelautan atau terkait kelautan lah ya pokoknya. Dan tidak hanya berpendapat dan menyuarakan isi hatinya saja, kita juga akan mencari solusi bersama nih untuk permasalahan ini tuh bagaimana biar kelar gitu. Nah, untuk kegiatan ini akan dipandu oleh moderator yang sangat ganteng dan cakep ini. Untuk Saudara Harley selaku moderator, mungkin waktu dan tempat saya silahkan. Cek, halo. Ya, maaf sebentar. Ya, terima kasih untuk Anissa selaku MC atas malam ini. Sebelumnya aku buka terlebih dahulu acara Kulik Kelautan pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman HMIK Undip dan teman-teman Himakul. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Harley, saya merupakan mahasiswa Ilmu Kelautan Unsur 2019. Saya diamanahkan untuk menjadi moderator pada agenda Kulik Kelautan malam hari ini. Nah, sebelum aku masuk ke sistematika diskusi malam ini nih, aku mau ngasih gambar umum ke teman-teman semua terkait Kulik Kelautan ini. Jadi, Kulik Kelautan ini merupakan kegiatan diskusi kelompok atau FGD yang membahas seputar isu kelautan dengan tema tertentu yang sudah disediakan. Jadi nantinya teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran, serta mencoba menelaah solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang disajikan. Gitu. Nah, untuk tema yang disajikan yang diangkat pada malam hari ini adalah nelayan terdesak untuk melakukan penangkapan sumber daya alam laut dilindungi atau terancam punah. Jadi dari tema yang kami angkat ini sudah banyak sekali nih berita-berita dan fakta yang mendukung yang selaras dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Seperti kasus yang terjadi di Indramayu. Untuk saya bisa di next. Ya,
terima kasih. Ya, seperti kasus yang terjadi di Indramayu yang dilansir oleh Tempo, perburuan sirip hiu masih berlangsung terbuka di pasar ikan Indramayu. Saat wartawan diundang untuk mengunjungi pasar tersebut pada hari pertama, terlihat tidak ada bangkai hiu yang dijual. Namun pada hari kedua, hal ini berbanding terbalik. Saat wartawan muncul di sana tanpa pemberitahuan dan menemukan bukti industri perburuan hiu yang menggurita, dengan para pekerja memotong ratusan sirip hiu di dermaga. Sangat disayangkan juga bahwa industri sirip hiu ini masih marak dilakukan meskipun peraturan menangkap dan memperjualbelikan hiu merupakan tindakan yang ilegal. Namun di sisi lainnya, menurut pakar perikanan hiu Indonesia, Vanessa Jaiteh, mengungkapkan bahwa sirip hiu masih menguntungkan secara ekonomi bagi para nelayan, terutama mereka yang mata pencahariannya didasarkan pada perburuan hiu untuk perdagangan siripnya. Lalu masih banyak, next boleh. Ya, lalu masih banyak lagi fakta-fakta yang membuktikan bahwa nelayan di Indonesia ini perekonomiannya masih bergantung pada sumber daya alam yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Seperti perburuan pari kekeh. Biota ini terancam punah, namun masih diperjualbelikan oleh nelayan di Jawa Tengah. Dan menurut akademisi IPB, yaitu dosen Dwi Putrayuwadana, menurut beliau ikan pari kekeh dan ikan pari kikir masih menjadi tangkapan dengan nilai tinggi dan menjadi komoditas mahal di beberapa kota seperti Tegal, Pati, dan Rembang. Next. Nah, setelah tadi yang udah aku berikan beberapa contoh dan fakta dari berita yang aku lampirkan, sekarang aku bakal ngasih tahu untuk teman-teman sistematika diskusi yang akan dilaksanakan pada malam ini. Jadi teman-teman nanti silakan berdiskusi selama 20 menit. Jadi teman-teman nanti silakan berdiskusi selama 20 menit di breakout room yang akan disediakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tersaji dengan acuan sebagai berikut. Jadi ada 5 poin ya yang nanti teman-teman harus diskusikan dan jawab seperti itu. Jadi yang satu, bagaimana kondisi nelayan di Indonesia. Yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab kondisi nelayan saat ini. Dan yang ketiga, mengapa penangkapan terhadap biota laut terancam punah atau dilindungi masih terjadi. Yang keempat, apa saja tindakan solutif yang dapat dilakukan berbagai macam pihak. Dan yang terakhir, apa saja tindakan solutif yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Seperti itu. Jadi nanti setelah teman-teman berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di acuan ini, teman-teman semua akan mempresentasikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok mungkin akan diberikan waktu selama 2-3 menit seperti itu. Dan setelah presentasi hasil diskusi tersebut, kelompok yang lain boleh menanggapi selama 5 menit. Nanti di akhir akan saya lampirkan konklusi atau kesimpulan yang didapat dari diskusi yang kita laksanakan di malam hari ini, seperti itu. Dan boleh next. Ya. Dan untuk teman-teman semua mungkin bisa join ke breakout room yang telah disediakan sesuai dengan kelompok-kelompok per bidang yang telah diatur ya, seperti itu. Ya, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan atau masih bingung, silakan boleh sebelum join ke breakout. Mungkin dari teman-teman HMIK apakah ada pertanyaan terkait diskusi kita malam ini? Oke, untuk teman-teman semua, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh silakan masuk ke breakout room yang sesuai dengan kelompok bidangnya ya.
Ntar dulu Wan, lagi ngedit ini Wan. Melakukan diskusi dan mendapatkan jawaban. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya selama 2-3 menit. Ya, untuk mungkin dari kelompok room pertama ya. Silakan. Oke, room pertama dari BPA sama Mikat sama apa tadi, kesejahteraan masyarakat ya. Mungkin saya perwakilan dari ruangan pertama ya. Dari hasil diskusi kita tadi, ditarik kesimpulan untuk pertanyaan nomor 1, kondisi nelayan di Indonesia itu masih miskin, serta kesejahteraannya itu dipertanyakan, serta hidupnya pun masih sederhana banget, serta juga teknologinya masih kurang. Kemudian untuk nomor 2, pemerataan pendidikan di anak-anak nelayan ini masih kurang, serta juga nelayan kerja keras bukan kerja cerdas. Jadi meskipun kerjanya keras banget, tapi hasil yang didapatkan itu tidak setimpal jika dibandingkan dengan mereka bekerja cerdas. Kemudian juga regenerasi nelayan turun karena nelayan saat ini memikirkan jangka panjang. Jadi anak-anaknya itu mereka lebih memilih untuk anak-anaknya tidak mengikuti jejak mereka gitu. Mengharapkan anak-anaknya bisa hidup lebih sejahtera lagi, tidak mengikuti jejak mereka menjadi nelayan. Serta kurangnya fasilitas seperti logistik, kapal dan alat tangkapnya. Kemudian terjadi eksploitasi sumber daya alam sehingga nelayan kesulitan mencari biaya penghidupan. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, mengapa sih kok nelayan masih menangkap spesies-spesies yang dilindungi, spesies-spesies yang terancam punah? Karena permintaan pasar yang tinggi, kurangnya ketidaktahuan nelayan atau kurangnya edukasi yang diberikan. Kemudian juga masih adanya budaya atau tradisi masyarakat yang mengharuskan mereka memburu biota laut yang dilindungi. Serta juga tadi permintaan pasar itu tinggi karena salah satunya digunakan dalam pengobatan saat pandemi ini, yaitu untuk digunakan sebagai vaksin COVID. Serta juga karena kurangnya fasilitas sehingga spesies yang ditangkap hanya bisa dari area yang terdekat. Istilahnya kapal yang mereka capai itu tidak bisa untuk ke fishing ground yang lebih optimal untuk mendapatkan ikan-ikan konsumsi, tapi hanya bisa ke sangat dekat dari bibir pantai gitu. Jadi karena di bibir pantai itu hanya ada ikan-ikan yang dilindungi, akhirnya mereka menangkap yang ada aja. Jadi terpaksa gitu istilahnya. Kemudian yang keempat, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat untuk mengatasi masalah ini? Adanya edukasi ke masyarakat pesisir pantai. Itu pertama. Kemudian juga pemerintah harus lebih memfokuskan lagi untuk membenahi fasilitas yang ada sehingga menjadi lebih efektif. Kemudian yang terakhir, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai mahasiswa?
Yang pertama sama kayak yang tadi, kita bisa melakukan edukasi mungkin seperti kegiatan mengajar ke masyarakat pesisir gitu ya, yang mungkin teman-teman HMIK Undip adakan atau teman-teman Himakel pernah adakan juga. Sehingga mereka memiliki pandangan baru supaya tidak lagi gitu menangkap spesies-spesies yang dilindungi. Kemudian juga diberikannya solusi kepada para nelayan gitu. Jadi tidak hanya kita edukasi, tapi kita juga berikan solusi apa sih yang harusnya mereka lakukan gitu agar tidak lagi menangkap ikan-ikan yang dilindungi. Kemudian juga mahasiswa harus lebih peduli lagi dengan kondisi para nelayan. Istilahnya menyampaikan pendapat nelayan ini, permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan ini kepada birokrat yang berwenang gitu. Istilahnya kita menyambung lidah dari para nelayan ini supaya kita apa ya dari pemerintah pun bisa mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat pesisir, dari nelayan khususnya. Istilahnya kita jadi Dewan Perwakilan Nelayan DPN. Itu teman-teman. Mungkin dari kelompok 1 itu, Harley. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Kelvin yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin untuk room kedua dipersilahkan ya. Oh iya, jangan lupa untuk kedengaran nggak suara pemaparan itu aku? 2-3 menit saja ya, teman-teman. Ya, Oke, kedengaran, kedengaran silakan. suara aku? Oke, jadi untuk kelompok 2 itu, untuk pertanyaan pertama itu, jawaban dari kami itu kondisinya terhambat karena COVID tidak diperbolehkan melaut. Jadinya untuk pendapatannya itu berkurang, jadi nelayannya itu karena butuh, jadi udah terdesak untuk menjual sirip itu. Nah, lalu untuk pemahaman terkait nelayan untuk penangkapan ikan-ikan itu sebenarnya udah ada karena mereka juga paham akan hal itu. Nah, lalu untuk nelayan kehidupannya sesuai dengan kondisi cuaca pada waktu tersebut gitu. Terus waktu beberapa oknum terdesak untuk melakukan illegal fishing. Untuk masyarakat secara sosial budaya terkenal dengan kemiskinan, mau yang serba instan dari kami seperti itu. Lalu untuk yang nomor 2, faktornya itu pendapatnya menurun, faktor cuaca karena pandemik, dan eksternalnya itu regulasi pemerintah yang sulit profesional. Nomor 3, edukasi ke nelayan tentang ikan atau hewan yang langka atau terancam. Jadi mahasiswanya itu bisa berbicara secara kelompok kecil ke nelayan tentang ikan-ikan langka dan apa saja yang harus dilakukan apabila tidak sengaja menangkap. Untuk masalah kulturalnya itu tidak memperhatikan pendidikan menurut mereka untuk apa sekolah tinggi tapi akhirnya jadi nelayan. Mungkin pemikiran mereka masih seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, perlu adanya aksi nyata pemberdayaan nelayan mengenai pelarangan ikan yang dilindungi. Terus untuk penyajian data dengan melakukan penelitian mengenai hiu untuk memenuhi ketersediaan data sehingga dapat ditentukan ketentuan-ketentuan dalam perburuan hiu agar dapat tercipta keseimbangan ekologi dan ekonominya. Nah, mungkin dari kami sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Sabrina. Mungkin untuk room ketiga dipersilahkan. Suara saya terdengar? Ya, kedengaran Tina. Silakan. Oke. Hasil dari room 3 sendiri yaitu dari room 3 semuanya menyatakan perlakuan yang kurang setuju terhadap nelayan tersebut. Tetapi nelayan tersebut melakukan hal tersebut karena tuntutan beberapa faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi sendiri, dari nelayan itu masih rendah karena di zaman sekarang itu mencari ikan itu susah karena ekosistemnya sendiri telah dirusak banyak orang, manusia. Nah, banyak juga nelayan yang nganggur karena biaya modal untuk melaut itu tidak sebanding dengan hasilnya begitu. Nah, untuk yang kedua itu kurangnya pengawasan dari pemerintah. Nah, pemerintah sendiri kurang pengawasan karena yang lebih dilihat itu sekarang itu
pemerintah lebih fokus ke petani, padahal di Indonesia garis pantai sendiri sangat panjang, nggak ada di lingkungan nelayan sendiri juga kurang koperasi nelayan, karena dari pihak koperasi sendiri paham kalau nelayan itu biasa meminjam uang, biasa kembali tidak 100% begitu. Nah, untuk yang selanjutnya untuk faktor pendidikan. Nah, nelayan tradisional itu kebanyakan nelayan yang kurang berpendidikan. Nah, sedangkan nelayan yang modern itu nelayan berpendidikan cuma pengambilan sumber daya itu kadang terlalu berlebihan sehingga nelayan tradisional kurang mendapat hasilnya begitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kesenjangan penguasaan teknologi antara nelayan modern dan nelayan tradisional. Nah, untuk solusi sendiri itu ada beberapa, yaitu pemerintah membuat aturan. Waktunya tinggal 1 menit ya, Dina. Oh iya, Kak. Untuk solusi sendiri, pemerintah membuatkan aturan yang harusnya dipatuhi oleh nelayan dan oleh masyarakat luas. Apabila nanti ada protes dari nelayan, sebaiknya itu dijadikan sebagai evaluasi untuk pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu harusnya diadakan edukasi tentang aquacultur, pembudidayaan ikan, karena pembudidayaan ikan itu hasilnya itu lebih banyak daripada perikanan tangkap jika diedukasi dengan benar. Selanjutnya itu adalah mengadakan penyuluhan kepada nelayan-nelayan dan dicarikan alternatif lain menjadi untuk pembudidayaan ikan. Nah, selanjutnya adanya sosialisasi kepada pemerintah, nelayan, masyarakat. Dari masyarakat sendiri harusnya juga ikut mengkonservasi lautan Indonesia. Begitu hasil dari Room 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Dina yang telah memaparkan. Mungkin bisa dilanjut ke room 4, silakan. Mbak Sinel. Oke, makasih kesempatannya. Jadi untuk di room keempat itu hasil diskusinya adalah memang kondisi nelayan ini cenderung memang memiliki taraf sosial dan taraf ekonomi yang kurang dibandingkan masyarakat lainnya. Lalu selain itu kurang ini dalam arti bukan mereka sulit untuk mencari nafkah, tapi cenderung untuk mereka ketika mendapatkan uang dari hasil mereka nelayan ataupun dari hasil-hasil lainnya, mereka cenderung untuk menggunakan uang itu untuk berfoya-foya seperti minum bersama atau membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, untuk pendidikan sendiri, mereka memang kurang mengutamakan pendidikan karena mereka lebih mengutamakan kepekerjaan, di mana orientasi mereka adalah lebih cepat untuk bekerja, lebih cepat mendapatkan uang, dan mereka tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan mereka dalam jangka panjang dalam hal ekonomi. Lalu untuk dari masalah hal-hal seperti mereka menangkap ikan-ikan yang istilahnya notabene dilarang untuk ditangkap, itu masih mereka lakukan untuk penangkapan tersebut karena ya tuntutan ekonomi. Tapi solusi yang ditawarkan adalah mereka disosialisasikan lebih kepada ke pembudidayaannya supaya perekonomiannya mereka naik. Terus untuk masalah biota laut, untuk masalah ekosistem yang ada di laut, terutama untuk hewan-hewan ataupun biota-biota yang penting di dalam laut tersebut tetap lestari. Selain itu juga untuk masalah pendidikan, itu pendidikan gratis untuk masyarakat pesisir dan keluarga nelayan bisa dilakukan, sekaligus melakukan sosialisasi juga mengenai keberlangsungan sumber daya laut. Lalu selain itu, solusi-solusi yang bisa direalisasikan lah untuk kadar mahasiswa adalah pemerintah juga kita pantau dan kita arahkan untuk mendukung aspek pendidikan maupun teknologinya. Lalu selain itu,
Dari nelayan pun juga harus merubah kebiasaan atau budaya penangkapan yang salah, yang seperti menangkap ikan-ikan yang ilegal dan cara penangkapan yang salah juga. Lalu mereka juga dapat mencari alternatif lain dalam melakukan penangkapan. Selain itu, untuk dari kitanya, dari segerombolan mahasiswa yang bisa turun ke lapangan dan reach out langsung kepada masyarakat pesisir, masyarakat yang nelayan-nelayan tersebut, oke, adalah mengadakan pengawasan keberlanjutan dan harus bekerja sama dengan nelayan. Dan kita menyampaikan benefitnya kepada nelayan sehingga mereka mendapat insight untuk merubah pola pikir mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap nelayan untuk mengajarkan kepada nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan. Mungkin dari kelompok terakhir, sekian. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih untuk Mbak Sunil atas pemaparannya. Mungkin bisa dilanjut ke room terakhir. Ya, silakan untuk room 5. Oke, halo semuanya, saya perwakilan dari room yang terakhir. Yang pertama, tadi bagaimana kondisi nelayan pada saat ini. Nah, tadi sudah banyak disebutkan oleh teman-teman, memang di beberapa tempat, malah banyak tempat itu nelayan pendapatannya menurun, tetapi ada salah satu tempat yang tadi setelah kami sharing itu ada pendapatannya emang meningkat, tetapi harus pendapatannya itu digunakan untuk merenovasi rumah yang terkena abrasi gitu. Jadi sama aja pendapatan dari setiap nelayan itu semakin menurun untuk kondisi saat ini. Dan terus faktor-faktor penyebabnya itu faktor penyebab kondisi nelayan saat ini tadi kurangnya edukasi kepada nelayan tentang kurangnya edukasi ke nelayan tentang tadi penangkapan yang mana ya ikan yang boleh ditangkap ataupun yang tidak boleh ditangkap, terus tadi masalah ekonomi dari nelayannya itu sendiri, terus kenapa nelayan masih menangkap biota laut yang dilindungi. Tadi itu permintaan pasar yang sangat tinggi, seperti salah satunya di Menganti tadi seperti yang dikatakan Rizky, itu ada beberapa nelayan yang menangkap hiu karena permintaan dari masyarakat sekitar itu sangat tinggi untuk katanya daging hiu lebih enak, lebih gurih dan sebagainya. Terus tadi juga penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Tadi jadi di nelayan-nelayan pesisir itu ada beberapa yang emang dia nggak sengaja menangkap biota yang dilindungi tersebut, tapi karena ketidaksengajaan itu malah mereka bukannya mengembalikan ke laut, tapi mereka malah menjualnya gitu. Dan masalah yang utamanya itu yaitu ekonomi mereka, karena harga jual dari yang biota-biota laut yang dilindungi itu sangat tinggi gitu. Jadi mereka mengambil keuntungan dari situ. Terus tindakan solutif dari macam-macam pihak itu tadi ada contohnya tadi dari kita, ada salah satu dari teman kita itu ngobrol dengan salah satu nelayan di Menganti, itu ada yang udah ada pendataan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. Nah, kartu nelayannya itu digunakan untuk menerima bantuan dari pemerintah setempat gitu. Dan terus tindakan kita sebagai mahasiswa pasti salah satunya memberikan edukasi kepada nelayan tentang
penangkapan tersebut, terus tentang biota-biota yang dilindungi dan biota yang ilegal untuk ditangkap. Terus mungkin kita sebagai mungkin ini Himakel dan HMIK HMIK bisa mengadakan kerjasama gitu dengan NGO yang berurusan dengan konservasi kayak gitu, dan itu mungkin bisa menjadi wujud nyata mahasiswa untuk membantu nelayan-nelayan yang kurang edukasi tentang biota-biota laut Waktunya ini. udah Mungkin habis ya, seperti itu. Kak. Udah, Tania. Mantap. Terima kasih dari kelompok terakhir. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Wafi yang telah memaparkan. Mungkin kita langsung ke acara berikutnya, yaitu tanggapan atau saran dari teman-teman masing-masing. Untuk waktunya sendiri itu 5 menit saja ya. Jadi mohon dimaksimalkan dan bisa dimulai dari sekarang. Nama apa? Ya, mungkin dari teman-teman ingin memberikan tanggapan untuk semua jawaban yang tadi telah dipaparkan gitu. Langsung aja boleh on mic. Berhubung waktunya cuma 5 menit nih guys. Ada yang memberikan tanggapan mungkin dari room 1 atau yang memberikan tanggapan ke room 3 atau 4-1 atau gimana? Aku kasih sedikit tanggapan deh. Aku dari kelompok 4 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok terakhir Kawafi. Bagus banget tadi soal ada yang pernah melihat bahwa memang pemerintah memberikan kartu nelayan gitu buat nelayan tersebut. Itu kan merupakan bentuk bentuk pemerintah gitu mau memodelikan nelayan gitu. Nah, hal ini tuh harusnya menjadi fokus buat pemerintah juga gitu untuk ini bisa disamaratakan gitu di setiap daerah diberlakukan regulasi seperti ini gitu. Terus setuju juga yang tadi aku lupa dari kelompok berapa yang ngomongin soal koperasi dan juga ngomongin soal bagaimana perputaran uang dari nelayan ini harus diarahkan gitu ya, karena mungkin karena mereka minim pendidikan jadi mereka juga diajarin lah bahasanya gitu, gimana caranya mengatur uang dengan baik gitu kan. Terus aku juga setuju soal tentang alternatif yang bisa dilakukan buat si nelayan ini gitu, nggak cuman harus menangkap gitu, tapi memang mereka bisa dilakukan hal-hal lain seperti pemberdayaan dan lain-lain gitu. Jadi aku senang sih gitu melihat teman-teman di sini banyak banget insight-nya dari setiap kelompok juga punya pengalaman yang berbeda-beda gitu mengenai bidang ini gitu. Semoga ini bisa menjadi saling masukan gitu dan menjadi informasi baru kita satu sama lain, dan mungkin kita bisa menyebarkan informasi-informasi ini gitu karena memang ini berdasarkan pengalaman dan akurat gitu. Terima kasih teman-teman yang udah berdiskusi. Ada lagi gak mungkin yang mau memberikan tanggapan? Mungkin Bapak Ketua, Bapak Taufik selaku Ketua HMIK dan juga Bapak Alvin selaku Ketua Himakel memberikan tanggapan terhadap diskusinya. Mungkin ada informasi baru atau menanggapi kelompok lain. Alvin dulu coba Bapak Alvin. Ya mungkin aku di sini pengen nanggapin yang dari kelompok 5 tadi ya, terhadap solusi yang bisa diberikan oleh kita gitu.
jatuhnya ke kita, untuk mereka, untuk masyarakat pesisir maupun nelayan. Aku mau nanya sih, mau nanya dulu kayak nanti donasi ke NGO-nya itu lebih baik ke NGO-NGO yang kayak gimana? Karena kan mungkin nggak semua NGO itu berpihak ke nelayan. Istilahnya nggak semua NGO itu provide assistance untuk ke nelayan gitu. Ada yang untuk organismenya, ada yang untuk lingkungannya, nggak semuanya untuk ke nelayan. Mungkin nanya dulu ke kelompok 5 kayak gitu gimana? Mungkin bisa dilanjut juga sama Mas Taufik, silakan. Oke, tanggapan aku ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan mengapresiasi kayak teman-teman Hima ke Lunsud ya, karena di roadshow ini antara HMIK Himakel ini konsepnya tuh beda sama roadshow yang telah dilaksanakan oleh HMIK sebelumnya. Ada sesi yang nambah wawasan kayak gini kan, biasanya roadshow tuh kayak cuma kita pemaparan program kerja, terus kita tanya-tanya terkait proker antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Nah ini aku sangat kayak apresiasi banget terkait konsepan roadshow yang ada sharing session membahas suatu isu yang ada di kelautan laut. Tanggapan terkait tadi masalah-masalah yang telah dibahas oleh beberapa kelompok tadi, menurut aku kayak nelayan melakukan hal tersebut memang dari kita sebagai sudut pandang mahasiswa, kayak kita nggak bisa nyalahin dari segi nelayannya saja, kayak kita harus mengkaji benar-benar kenapa nelayan bisa kayak gini, apa yang harus kita perbuat tentang untuk kedepannya agar nelayan tidak seperti itu lagi. Nah, mungkin dari teman-teman yang udah disampaikan teman-teman tadi, mulai dari kelompok 1 hingga kelompok terakhir itu udah bisa dibilang kayak oh karena ini faktor inilah, nah itu kayak memberikan wawasan-wawasan yang baru lah, khususnya ke aku, mungkin ke teman-teman yang lain. Mungkin itu aja sih kalau buat nanggepin terkait tadi fokus di diskusi terkait tema diskusi tadi. Kasih mungkin tadi pertanyaannya Mas Kavin bisa dijawab dulu. Untuk Mbak Wafi mungkin boleh silakan dijawab. Terima kasih Calvin atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa cari tahu dulu ya, fokusnya dari NGO itu kemana gitu kan. Nggak semua NGO mungkin berfokus ke yang organisasi merekanya, atau kan ada banyak juga yang fokusnya ke nelayan-nelayan itu, dan hewan-hewan yang biota laut yang dilindunginya. Mungkin contohnya yang NGO tentang yang hiu tikus itu kan banyak banget kegiatan yang mengedukasi juga, edukasi nelayannya tentang melarang penangkapan hiu tikus itu gitu. Terus banyak juga NGO lain yang serupa dengan NGO tersebut gitu. Mungkin dari kitanya cari tahu gitu, tujuan, maksudnya fokus NGO itu kemana gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Wafi. Oke, mantap. Terima kasih atas jawabannya, Kak Wafi. Benar ya, kita harus cari fokusnya juga gimana gitu. Bagaimana benar-benar ini menjawab tantangan dari apa yang kita sedang bahas, yaitu gimana cara meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun beriringan dengan mendukung keberlanjutan sumber daya alam laut Indonesia gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi lagi nih sebelum Mas Harley selaku moderator menarik kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini.
Silakan Mbak Cia. Oh, oke, silakan Mbak Dimas. Mas Dimas. Aduh, salah ngomong kan nih, aku campur. Silakan Mas. Oke. Sebelumnya izin masuk ya teman-teman masuk. Maaf nggak bisa on cam ini. Aku mau nanggepin itu aja tadi. Rupanya kelompok berapa yang nyebutin kalau istilahnya permintaan kayak daging hiu itu kan tinggi gitu ya. Jadi menurut aku ya, karena walaupun ini pembahasannya tentang nelayan, tapi menurut aku juga kita sebisa mungkin ya nggak hanya di nelayannya aja, tapi di masyarakatnya juga. Karena bagaimanapun kan mereka juga istilahnya cuman tugas utama mereka menangkap ikan-ikan di laut atau apapun itu kan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kalau dari konsumen sendiri permintaan masih tinggi, apalagi dengan harga yang tinggi ya, uh, sekuat apapun regulasi ataupun pengawasan itu ya tetap akan kalah sih menurut saya kalau udah bahas soal uang. Terus ya solusinya ya mau tidak mau uh, entah bagaimana caranya, entah melalui sosialisasi ataupun pendekatan-pendekatan yang lain kayak kayak sekarang kan udah zamannya modern mungkin kampanye-kampanye digital gitu ya, bahwa kita kan sebagai manusia itu oleh Tuhan sudah disediakan berbagai sumber daya alam yang mana ada yang memang seharusnya kita jadikan konsumsi, kita jadikan makanan, ada juga yang memang harus kita jaga kelestariannya seperti hiu tadi karena dia kan pegang peran penting ya di ekosistem. Jadi ya menyadarkan aja ke masyarakat bahwa urusan kelestarian alam itu jauh lebih penting daripada cuman urusan lidah sama perut. Itu aja sih. Makasih. Mantap. Poin yang luar biasa nih yang anti mainstream yang disampaikan gitu ya. Jadi nggak cuman dari pihak pemerintah, nggak cuman pihak dari nelayan dan juga masyarakat pesisir, tapi gimana caranya juga biar edukasi mengenai keberlanjutan ini tuh sampai ke telinga masyarakat umum, masyarakat awam yang bahkan mungkin hiu gitu kan kalau satu contohnya tadi gitu ya. Gimana menyatakan bahwa ini adalah hewan-hewan dilindungi dan terancam punah gitu. Jadi nggak bisa sembarangan terus dikonsumsi gitu. Karena memang kalau misalnya konsep ekonomi ya semakin tinggi permintaan ya semakin besar juga produksi yang akan dilakukan gitu kan. Jadi ini merupakan poin yang bagus bahwa bisa juga kita sebagai masyarakat nih, kita kan sebagai perwakilan masyarakat umum gitu menjadi jembatan antara orang-orang di dunia kelautan dengan orang-orang yang di dunia luar kelautan gitu. Kita sebagai mahasiswa memberikan awareness yang luas terhadap masyarakat luar bahwa penting loh ini keberlanjutan sumber daya alam laut gitu, bahwa nggak semua hal bisa dikonsumsi dan nggak semua hal bisa terus dieksploitasi gitu, perlu adanya balancing antara kedua hal tersebut. Baik, luar biasa sekali sih. Jadi dari sini kita juga belajar sebagai mahasiswa ya, kita dimanapun kita berada, kita bisa terus share this awareness ke orang-orang lain gitu tentang keberlanjutan sumber daya alam laut beserta dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, bahwa hal tersebut harus kita dengung-dengungkan gitu, dan biar pemerintah juga ngelihat bahwa masyarakat ada, kalau misalnya masyarakat aja udah aware, tapi juga untuk pemerintah mau mengambil.
Oke, halo, cek suara aku terdengar. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, poin-poin yang tadi teman-teman sebutkan mungkin akan aku langsung rangkum ya di kesimpulan inti dari diskusi kita dan apa yang sudah kita dapat dari diskusi ini. Mungkin dari pertama itu ya, nelayan di Indonesia ini masih kurang sejahtera dikarenakan berbagai macam faktor seperti kultur budaya yang berfoya-foya, faktor pendidikan yang kurang, dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap nelayan itu sendiri. Hal ini menyebabkan nelayan miskin dan kadangkala terpaksa menangkap biota laut yang terancam punah ataupun dilindungi. Selanjutnya ada kondisi nelayan masih miskin dan kesejahteraan yang masih sederhana dalam teknologinya juga. Eee, Nelayan juga tidak berorientasi pada pendidikan dan nelayan juga cenderung kerja keras bukan kerja cerdas seperti yang Mas Kelvin sampaikan tadi. Dan beberapa pola pikir nelayan yang berpikir, untuk anak-anaknya sekolah yang tinggi saja, jangan jadi nelayan. Jadi regenerasi nelayan yang kurang seperti itu. Ada permasalahan lain seperti kurangnya fasilitas logistik, permasalahan ini menjadikan, sulitnya nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Dan untuk peran pemerintah sendiri, kemungkinan dari, kurangnya koperasi nelayan yang percaya ya kepada nelayan-nelayan kecil seperti itu, karena kebiasaan nelayan tadi yang meminjam uang dan tidak dikembalikan 100%. Selanjutnya, masih market tadi, penjualan biota yang dilindungi dengan harga tinggi yang disebabkan oleh permintaan pasar juga yang tinggi pula. Edukasi yang kurang ini juga ternyata nggak cuma di nelayan saja gitu, namun banyak, eee, dari orang-orang yang justru paham akan, pentingnya ekologi, malah justru ingin merusaknya seperti itu dengan, eee eee, memakan atau mengkonsumsi, biota-biota yang cenderung dilindungi seperti itu. Dan mungkin, solusi dari pemerintah yang bisa dilakukan yaitu ada penyajian data mengenai hiu dan sebaran atau biota lainnya yang dilindungi dan lainnya agar, perburuan hiu itu sendiri dapat diatur dengan undang-undang yang, sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai keseimbangan ekologinya. Mungkin dari sisi, solusi dari mahasiswa ya, kemungkinan solusi dari mahasiswa yang bisa berikan yaitu melakukan edukasi kode nelayan dari mahasiswa, seperti program-program yang mendukung kesejahteraan mahasiswa melalui, pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Eee, Selain itu, pentingnya edukasi, biota-biota yang dilindungi dicanangkan lebih banyak lagi karena masih banyak sekali masyarakat atau nelayan yang tidak mengetahui bahwa apa yang mereka tangkap sehari-hari itu merupakan sumber daya alam yang tidak boleh diperjualbelikan. Dan tadi ada, saran mahasiswa menjadi dewan perwakilan dari nelayan untuk membela nelayan dan memantau pemerintah agar pemerintah tidak sewenang-wenang gitu untuk memberlakukan suatu aturan yang dapat merugikan nelayan itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin, konklusi dari room 5 yang tadi saya tangkap itu untuk, kita sebagai mahasiswa dari HMIK dan maupun Himakal mungkin bisa menjalankan kerjasama dengan NGO-NGO yang mendukung, keberlangsungan dari biota-biota spesies yang dilindungi. Mungkin sekian konklusi inti yang bisa saya sampaikan ya. Oke, mungkin tadi, konklusi tadi akan aku save dulu, mungkin nanti bisa menjadi bahan, FGD selanjutnya, di acara selanjutnya. Mungkin dari aku sendiri, sekian, mohon maaf sekali bila ada kata-kata yang kurang. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Harley yang telah memandu jalannya kulik kelautan dengan sangat seru. Gimana teman-teman? Seru nggak? Seru lah ya, seru-seru. Atau udah ada yang ngantuk atau gimana? Oke,
Jangan bosan-bosan karena selanjutnya kita bakal FGD lagi nih. Hanya saja topik bahasannya beda. Jadi FGD selanjutnya itu akan antar bidang dari Himakel dan HMIK. HMIK yang berkaitan ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu sudah ada di breakout rooms, jadi teman-teman bisa langsung join lagi untuk saling berdiskusi dan memaparkan proker-prokernya melalui PPT yang sudah dibuat ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa langsung join breakout room-nya aja, nanti kita jumpa lagi di sini. Selamat berdiskusi teman-teman. Thank you, Anissa. FGD bersama BPA DMIK tuh apa ya? Kurang banget sih, kurang di waktunya. Nah, jadi banyak banget kita dapat pandangan-pandangan baru terkait cara kerja di HMIK, cara kerja ilmu kelautan di sana, fakultas perikanannya. Nah, jadi kayaknya untuk berapa menit doang itu kayak kurang banget gitu, nggak cukup. Seharusnya lebih, kayaknya bisa ditambahin nih harusnya. Gitu Anissa. Kembali lagi ke Anissa. Oke. Terima kasih Kak Calvin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Mau berkeluh kesah lagi waktunya kurang nih, gimana sih? Humas nih waktunya cuma dikasih 1 jam gitu kan. Ayo mungkin yang lain. Dari HMIK mungkin ada yang mau berpendapat? Ketuanya mungkin nih, Kak Taufik. Oke, kalau aku nyampainya mungkin kurang lebih sama kayak yang dibilang tadi Mas Kevin ya, kayak waktunya aja sih yang kurang, karena dari tadi lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba ada notifikasi detikan 60 detik buat kelar di breakout room-nya. Kayak ya yang dibilang tadi Mas Kevin, kita emang dapat banyak banget sih kayak wawasan-wawasan baru, karena yang di HMIK nggak ada mungkin, nah di Himakel ada, mungkin di Himakel belum ada, di HMIK ada. Nah itu kayak kita udah dapat pandangan-pandangan baru gitu buat diterapin di kepengurusan tahun ini maupun buat adik kita untuk di kepengurusan selanjutnya gitu sih buat pesan-pesannya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Taufik. Nah, dari BPH-nya udah nih. Mungkin dari bidang-bidang yang lain, dari PSDM, atau dari Humas, dari Ristek, dari... Dari aku boleh nggak nih, Miss? Boleh. Silahkan Kak Harley. Ya, tadi aku dapat poin yang bagus banget nih dari diskusi yang dapat itu antar anggota atau koor atau seluruh komponen yang ada di suatu bidang, di bidang tertentu, itu baiknya kita sering merefleksi diri, mengevaluasi diri, dan sebelum kita menyesuaikan kepada mereka, kita juga gimana sih bisa menyesuaikan diri kita terhadap mereka juga gitu. Jadi nggak saling tunjuk-tunjukkan. Jadi kita sendiri refleksi terlebih dahulu, mengevaluasi diri sendiri, baru yang lainnya bisa menyesuaikan seperti itu. Yang mungkin sedikit dari aku. Oke, terima kasih buat Kak Harley terkait kesan dan pesannya. Mungkin perwakilan satu lagi kali ya dari HMIK biar pas genep dua-dua. Ada yang mau maju? Maju. Ayo teman-teman dari HMIK. Salah. Iya betul. HMIK ada yang mau bersuara terkait kesan dan pesan FGD-nya tadi? Sunel KMC mau ditunjuk katanya. Ini kenapa Kahim HMIK ini ya akhlakless lah.
Pik, jangan gitu, Pik. Ya udah, aku nyampein aja. Intinya mah kurang. Intinya mah kurang untuk sharingnya karena apa ya? Mungkin untuk terutama ya sistem kaderisasi di PSDM Himakel dan HMIK kan beda banget gitu. Tapi aku sih kayaknya kalau misalkan bakal ngobrol nih lebih jauh sama PSDM Himakel, kayak nemu satu hal yang kayaknya di HMIK tuh belum ada dan mungkin bagus untuk diterapkan karena memang ya apa ya untuk kaderisasi sendiri di PSDM HMIK di kelautan juga masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Dan ini sih paling bareng sama Dagri HMIK ya untuk kaderisasi. Ya bisa mungkin ngobrol lebih jauh mungkin gitu. Makasih guys. Oke, makasih buat Kak Sunelsha atas kesan dan pesannya. Jadinya banyak banget ya pandangan-pandangan baru yang kita dapetin dari FGD tadi. Jadi buat kedepannya biar masing-masing dari bidangnya itu bisa menjalankan proker dengan sebaik mungkin. Dan semoga bisa jadi sebuah pembelajaran baru buat kita semua. Mungkin nanti kalau misalnya mau ketemu-ketemu, bincang-bincang lagi kan bisa ya. Nah, selanjutnya karena udah kemalaman nih, kita akan mendengarkan tawaran terkait program kerja sama yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Humas. Jadi untuk Saudara Gangga Alamsyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tania yang udah ngadi-ngadi ya. Jadi kami segenap dari teman-teman Himakel punya penawaran terkait kerjasama proker nih buat teman-teman HMIK Undip. Nah, prokernya proker apa sih? Nah, kita rencana ingin mengadakan proker berupa galang dana nih dari beberapa hima. Yang pertama ada Himakel dan kemudian Himakel Undip, HMIK Undip jika berkenan kita ingin melakukan proker galang dana. Nah, galang dananya ini nanti untuk apa? Nah, untuk tadi topik bahasan yang kita bahas terkait kesejahteraan nelayan gitu teman-teman. Mungkin untuk lebih lengkapnya dari Mbak Tania bisa menjelaskan Mbak Tania. Ya udah deh aku izin masuk. Ini kagak nggak kurang briefing. Nggak bisa ada. Jadi aku izin menambahkan aja. Jadi mungkin karena kemarin kita sempat dari Himakel sendiri ini merancang term of reference kalau misalnya kalian juga dapat dari Mevi ya selaku humas dari HMIK. Nah pada saat kita sedang menyusun TOR terbesarlah gitu pemikiran untuk kita sama-sama mau nih pengen bangun proker sama-sama gitu. Karena memang tujuan dari roadshow sendiri sebenarnya targetnya adalah gimana caranya roadshow ini nggak kelar gini aja gitu, tapi hubungannya bisa berjalan dengan baik dan juga kalau bisa kita bisa ada proker kerjasama. Nah terbesarlah di pemikiran kami gitu selaku humas dari HMIK untuk mengadakan proker kerjasama dalam bentuk kemarin kita kan karena kita sekarang ini ngebahas mengenai permasalahan tentang kesejahteraan masyarakat dan iringannya dengan juga keberlanjutan sumber daya alam. Jadi yang bisa kita lakuin apa ya gitu. Terbesit di pikiran untuk kita sama-sama ngelakuin mungkin galang dana. Nah biasanya kan ada NGO gitu biasanya open donation gitu kan untuk program project mereka yang mereka sedang canangkan gitu. Nah dari kita bisa cari mungkin sesuai tadi siapa ya sempat menyampaikan, Kak Wafi ya menyampaikan untuk bikin target gitu, maksudnya target ke mana ke bahasa gue target ke
NGO mana nih yang tepat dengan permasalahan yang kita, di mana NGO ini dalam usaha mensejahterakan masyarakat plus sekalian juga mendukung organisme. keberlanjutan sumber daya alam laut gitu. Salah satunya biota laut di mana gitu. Nah, nanti kita bisa sama-sama cari galang dana, dan mungkin output di ujungnya adalah setelah kita galang dana ini kan kita kan rencananya roadshow ini nggak cuma dilaksanakan bersama dengan HMIK juga, tapi ada hima lain yang sudah ditargetkan juga oleh oleh Himakel. Nah, nanti kita sama-sama nih bekerja sama untuk galang dana, dan di ujung targetnya akhir tahun kita bisa sama-sama menutup acara galang dana kita dan di akhir dengan workshop gitu. Jadi outputnya pun bukan cuma kita galang dana susah-susah nyari uang, terus uangnya dikasih ke itu, tapi kita juga bisa dapat sesuatu gitu. Kita bisa roadshow dan kita bisa ngelaksain workshop, dan itu pesertanya bisa dapat banyak manfaat gitu, dapat ilmu, dapat link juga karena kita kan berhubungan sama NGO gitu kan, terus dapat pengalaman, dan kita juga jadinya menyebar awareness kan. Tadi kan tujuan kita sebagai mahasiswa gitu, mau terus menyebar awareness ini. Nah, gitu sih kalau dari kami gitu. Ya, mungkin izin menambahkan dikit ya Tania. Iya, silakan Kak Calvin. Mungkin dari teman-teman HMIK Undip bertanya-tanya nih, kenapa sih prokernya itu galang dana? Nah, mungkin karena kita ini balada organisasi di masa pandemi ya, jadi untuk melakukan kegiatan secara offline tuh dari Himakel nampaknya sangatlah sulit gitu. Kita bisa dibilang anak mami lah, nggak boleh sama mama untuk keluar rumah. Nah, mungkin dari gimana kita bisa memberikan dampak positif ke lingkungan, ke masyarakat, ya salah satunya adalah galang dana dan meningkatkan awareness masyarakat itu terkait masalah yang akan kita angkat ini. Nah, mungkin dari teman-teman HMIK bisa menyampaikan pendapatnya terkait tawaran kita ini untuk mengajak melaksanakan proker galang dana ini bagaimana? Ya gimana mungkin teman-teman HMIK Undip? Gimana teman-teman HMIK? Atau mungkin ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan, atau kaget karena tiba-tiba diajak kerja sama nih, asik-asik diskusi. Sebentar dulu ya, lagi ngobrol dulu. Boleh kita kasih waktu. Oke, terima Semangat kasih. teman-teman HMIK. Sedang Thank didiskusikan you. dahulu. Terima kasih banyak. Kirain tadi bakal lift satu-satu gitu kan, kaget tiba-tiba dia jadi kerja sama. Iya, takutnya langsung kayak, ya apaan sih Himakel, langsung lift. Bentar deh, iya. Oke, suara aku kedengeran nggak? Oke, terdengar Mas. Oke, mungkin dari Taufiknya nggak bisa join soalnya koneksinya lagi error ya. Mungkin aku ngewakilin Topik sama HMIK. Untuk HMIK sebenarnya udah tertarik banget nih. Mungkin kalau misalkan mau dilanjutin, boleh omongin jalur belakang aja, oke? Bisa langsung kontak-kontak aja, ya, siap. Oke, berarti dari HMIK ACC lah aman ya. Nih. ACC aman. Ayo, Oke, tepuk tangan terima dulu kasih untuk banyak teman-teman HMIK. HMIK. Terima kasih. Kalau gitu mungkin nanti dari pihak Himakel akan melanjutkan hubungan kerjasama ini ya. Jalur belakang kita akan
apa namanya, mungkin mendiskusikan timeline-nya, apa yang akan kita rencanakan, dan nanti mungkin akan ada apa namanya, komunikasi lebih lanjut ya antar pengurus untuk melanjutkan proker ini. Terima kasih teman-teman HMIK atas ketersediaannya, walaupun mepet-mepet ngasih taunya, tapi ini di ACC. Thank you semuanya. Ayo buruan pengurus Himakal bilang terima kasih ke HMIK. Terima kasih banyak nih teman-teman. Terima kasih. Semuanya. Terima Semoga kasih. dari kita awal kerjasama kita ini secara online, pelan-pelan kita nanti kedepannya bisa aja melaksanakan program secara offline bareng-bareng gitu. Amin. Aduh, amin. Ini menjadi batu lompatan buat kita sama-sama makin keren. Siapa tahu nanti Oke. ada yang nikah kan nih antara pengurus HMIK sama Himakal, nanti kita kondangan bareng. Jangan gitu. Jauh banget ya 5-10 tahun ke depan. Sangat visioner. Baik. Kalau gitu, sekian dari pemaparan program kerjasama yang diwakili oleh Humas. Kalau begitu, aku serahkan kembali ke MC Anissa. Waktu dan tepat, aku persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tania atas pemaparannya. Selanjutnya, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, biar lebih asik juga, biar lebih seru, kita main games dulu kali ya. Jadi, nanti di kolom chat akan ada link. Jadi, teman-teman bisa langsung klik aja. Ini belum dikirim ya sama ini. Nah, teman-teman di sini juga diusahain pakai 2 device ya, jadi bisa tetap join Zoom meeting ini dan sambil main game. Mana ini belum dikirim? Apa nih kodenya? Tunggu sebentar ya, teman-teman. Kayaknya ada ini. Lagi. Oke, teman-teman. Jadi itu di kolom chatnya udah ada link menuju Kahoot. Teman-teman bisa langsung klik aja, jadi kita bisa main bareng.
Sebentar ya. Ini lagi ada teknis Ada nih. masalah teknis, sabar ya Banyak teman-teman. banget soalnya 1 juta umat. 1 Iya juta nih. umat masuk ke Kahoot-nya langsung error. Keroyokan ya masuknya langsung. Coba guys keluar ulang linknya, terus coba masuk lagi ya. Bentar guys, ini kayak Kahoot-nya ngantuk. Host itu Kahim mau masuk kok ditutup-tutup sih gerbang. Bukain. Udah aman. Oke. Tunggu sebentar lagi ya guys, jangan ngantuk guys. Nih emang nih Himakal mau main aja ribet. Enggak deh. Sambil nunggu mending foto aja. Oh iya boleh, nice idea. Boleh kita foto dulu. Boleh kita foto bersama dulu deh. Daripada Boleh operator. Teman-teman boleh on cam dulu ya. Jangan ngantuk guys, yuk bisa melek yuk. Ngerjain laporan bisa yuk. Ini juga pasti bisa. Kepada Mas Mbak operator, yuk kerja. Boleh diambil alih?
Ya. Oke, aku ambil alih dari sini ya guys. Aku lihat dulu slide kedua. Oke, udah banyak. Slide ketiga nih, dikit banget. Slide ketiga masih dikit banget nih. Ayo dong. Dari Ristek, dari multimedia, dari Kesma, dari Dagri, PSDM, Litbang. Slide keempat juga masih dikit banget, malah nggak ada nih. Dari Mikat, Kesma, multimedia, dari Dagri, dari Dimas, ayo. Udah kali ya? Mulai aja ya? Oke, boleh. Ya udah sini. Mas Wawan mau join di sini guys, sebentar ya. Bisa masuk gak? Gak muat, Wan. Jangan maksa. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tahan aja kayak gitu. Tahan. 1, 2, 3. Tahan lagi. Yuk. 1, 2, 3. Yang terakhir yuk. Wah, nggak ada orangnya. Ipung. Bukan, ya. Yang terakhir nih ada Mbak Tarisa doang nih. Ya udah apa ya? Ya hilang Mbak Tarisanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita jargon dong. HMIK punya jargon nggak? Ada dong. Boleh kali ini Himakal belajar jargonnya HMIK. Oke, Ahad mau pimpin katanya. Ayo Had, sikat Had. Kayaknya Ben mau mimpin deh, Ben. Ben boleh Ben. Ben aja, Ben. Ayo Ben. Ayo Nol, anaknya Nol. Coba Ben. Beneran nih Bang. Sekalian tebar-tebar ya Ben ya. Udah siap belum teman-teman? Orang ajarin dulu Udah Ben. Ben, udah siap. Itu HMIK Hatara 2021. Aba-aba dulu dong, jangan langsung Ben. Tunggu yang lain dulu. Mau diajarin dulu Bang. Unmute dulu. Ya, boleh dikasih tahu dulu. Pokoknya aba-abanya itu HMIK Hatara 2021. 1000 langkah satu arah. Tuh tangannya nggak kelihatan. 1000 langkah satu arah gitu ya teman-teman. Oke, udah siap belum teman-teman? Belum siap. Tangannya siap gimana nih. tangannya? 1000 langkah satu arah. 1000 langkah. 1000 langkah satu arah. 1000 langkah. Iya, lo udah malam otak gue. Oke, kita mulai ya. HMIK Hatara 2021. 1000 langkah Satu arah. Teman-teman. Sekarang gantian dong dari teman-teman Himakal. Yes. Boleh diajarin dulu nih dari teman-teman HMIK. Ya, mungkin buat jargon dari Himakal, teman-teman yang ngumpul bareng nih, kayaknya kalau di sini aku Kumpul yang bareng. iya kayak Wawan gitu-gitu, silakan mungkin bisa. Oh, ayo sini guys semuanya. Sini disuruh kumpul. Cukup. Baru gue segede apa sih? Ayo udah laptop lo. Tania jangan curhat. Udah itu belum? Bilangin aja. Apanya background-nya? Iya. Oke guys. Oke. Apa ini? Siapa ini? Jadi
kita akan, ya Allah ribet banget sih. Oke. Jadi kalau misalnya aku bilang jelas Beva, teman-teman jawab Jaya Mahe. jangan malu-maluin. Ulang ya. Kita coba ya, kita contohin pakai tangan kiri. Jelas Beva. Jaya Mahe. Jelas Beva. Jaya Mahe. Jelas Beva. Jaya Mahe. Oke. Teman-teman ikutin ya. Kalau aku lembut, teman-teman juga lembut. Kalau aku bersemangat, teman-teman juga bersemangat. Oke? Oke, siap. 1, 2, 3. Jelas Papa. Jaya Mahe. Papa. Jaya Mahe. Jelas Papa. Jaya Mahe. Semangat. Nah, karena kita udah jargon, mungkin kita bisa melanjutkan ya. Gimana teman-teman, boleh coba masuk ke link Kahoot-nya lagi ya. Oke, kalau gitu kita akan bermain dengan alternatif lain, guys. Maaf ya guys, ini kesalahan teknisnya tidak kami perkirakan. Tapi daripada sayang, mending kita main game sedikit. Oke, sebentar ya guys. Mohon maaf ya. Daripada ini diam-diaman, gimana kalau misalnya ada yang mau menyampaikan dua patah kata lagi mungkin untuk ini, jadi kita nggak diam-diaman aja nih. Kayaknya agak-agak krik banget kalau diem kan. Boleh banget. Silakan teman-teman dari HMIK atau dari Himakel. Apa yang didapatkan dari roadshow ini?
Boleh tuh Ben, ngomong coba Ben, apa yang didapat Ben? Silakan kepada Benjamin. Ayo, boleh. Siapa? Kak Benjamin, boleh. Ayo, silahkan berbicara. Selamat malam semuanya. Malka, namaku Benjamin dari Kelautan 16, enggak, Kelautan 20, dari PSDM HMIK Tara 2021. Tahun ini diamanahkan menjadi staf PSDM HMIK Hatara. Jadi tadi pertanyaannya apa, kesan pesan malam ini ya? Apa yang Bebas apa aja, mau menyampaikan apapun, kesah, pemikiran atau terserah. Oh, kalau bebas saya stand up nanti di sini. Ya. Malam ini seru banget ngumpul-ngumpul sama teman-teman dari Himakel Unsut. Tadi sempat ada FGD tentang kehidupan nelayan, terus ada sharing-sharing session tentang divisi-divisi masing-masing. Jadi benar-benar banyak dapat insight baru dari teman-teman Himakel juga, dari teman-teman HMIK juga. Harapannya semoga kedepannya kita bisa kerja sama bareng di kegiatan akademik maupun non akademik, tapi nggak sampai dalam jangka waktu dekat, tapi sampai jangka waktu lama juga ke depannya. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih teman-teman semuanya. Seru banget. Oke, terima kasih. Karena link games-nya juga masih ada kesalahan-kesalahan. Ada lagi kah yang ingin berbicara? Ayo. Halo, aku izin masuk ya. Oke, boleh. Aku ready aja buat malam hari ini. Berisik banget tetangga kos. Bentar. Oke, sebelumnya lagi aku tahu ya dari MK buat malam hari ini aku sendiri sama teman-teman HMIK lainnya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sudah berkenan untuk sharing-sharing kepada teman-teman HMIK buat nambah wawasan atau pembelajaran yang didapat pada malam hari ini, mulai dari kulit tadi masalah yang ada di soal nelayan tadi sama di FGD tentang bidangnya, itu kayak menambah wawasan banget lah buat teman-teman dari HMIK buat ngejalanin setahun kepengurusan ini, sama buat nantinya dari teman-teman staf dari HMIK ini untuk melanjutkan di kepengurusan selanjutnya. Itu bisa menjadi kayak referensi banget lah buat kita ngejalanin kepengurusan di himpunan di ilmu kelautan Undip ini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Himakel Unsut. Semoga dari malam hari ini silaturahmi ini bukan jadi yang pertama dan terakhir lah. Semoga kita bisa saling menjaga komunikasi kita untuk seterus-terusnya untuk buat kepengurusan selanjutnya kalau bisa gitu. Terima kasih. Unmute dulu, Mbak. Belum di-unmute. Anissa belum di-unmute, Anissa. Maafkan. Jadi di kolom chatnya sudah ada link quizzes, jadi teman-teman bisa langsung join aja buat ikutan main game.
Udah pada kelar belum mainnya? Jangan dipikirin banget, guys. Oke, kayaknya udah pada selesai nih ya main game. Dari adminnya udah ada belum nih urutan nama-nama pemenangnya atau belum ada? Taufik bener semua Taufik. Nisa itu pemenangnya di room chat. Oke. Oke, Ini oke. pro sama lapar banget. Jadi nanti mungkin buat Kak Taufik bisa menghubungi salah satu humas atau dihubungi buat hadiahnya ya. Nah, karena udah semakin malam nih ya teman-teman, mungkin langsung aja akan ada penyerahan kenang-kenangan secara simbolis oleh Himaka Unsut. Untuk atas ucapan terima kasih dari kita, mungkin bisa ditampilkan sertifikatnya dan ada sepatah dua kata patah dari Kak Calvin, kayaknya. Oke, mohon maaf ya tadi ada gangguan jaringan. Ya mungkin yang megang file sertifikatnya bisa langsung di-share. Ya, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari Himakal untuk teman-teman HMK Undip atas partisipasi teman-teman HMK Undip dalam acara Roadshow Himakal. Semoga bisa bermanfaat dan diterima untuk bisa diingat lah acara kita pada malam hari ini. Mungkin Mas Taufik bisa on cam kita setelah terima online. Apa nggak kelihatan di slide aku ya? Oke, makasih banyak Mas Kelvin dan teman-teman dari Himakal Unsut ya untuk kenang-kenangannya. Aku mewakili dari teman-teman pengurus HMK yang lainnya, aku terima ya Mas. Makasih banyak. Terima kasih Mas Taufik. Kita fotonya gimana nih teman-teman humas? Apakah tadi udah ke foto atau di foto ulang nih? Boleh deh foto ulang, senyum ya guys. Silakan Mas Arle ambil alih. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk kuisisnya ini yang juara 1. Ini tadi kan Mas Taufik sama ada lagi Rajo sama Pro, ini siapa ya? Mungkin bisa ngehubungi ya yang merasa memiliki nickname ini ke Humas Himakal untuk mengklaim hadiah kalian. Oke, terima kasih banyak Kak Calvin untuk penyerahan sertifikat.
Nah, dengan begitu berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman pengurus dari HMIK yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Himakal Roadshow ini. Semoga hubungan baik ini dapat terus kita jalin dan dibangun ke depan-depannya. Di sini saya mewakili seluruh pengurus Himakal memohon maaf apabila dalam berjalannya acara ini terdapat banyak kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya Nisa Fatia selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Mantap. Thank you Terima guys. kasih. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi. teman-teman. See you guys all.